menurut saya sudah sukses, Pak. Bagus sih, jawabnya sudah sukses gitu. Jawabnya Pak, bukan turun debat di sini. Makanya kebiasaan kita di luar sana, waktu ditanya orang kita selalu berselimut. Padahal pertanyaannya sederhana, apakah Anda? Tapi jujur, banyak sekali orang yang menilai dirinya di luar sana itu tidak jujur. Apakah Anda merasa sukses? Sudah. Kalau sudah merasa sukses, mari bertanya kita pada diri kita, sejauh apa, sebanyak apa yang telah kita bantu orang lain. Itu salah satu indikator. Kalau kita punya anak, sejauh mana yang bisa telah kita berikan kepada anak kita, kepada istri kita, pasangan hidup kita, kepada tetangga kita. Itu ukurannya kan? Kalau sudah, bagus sekali. Bagus sekali. Ibu gimana ibu? Kalau ibu? Saya merasa Ya, sukses. Baik sekali. Bagus. Ya, terus terang saya katakan ini hasil survei. Ini hasil survei. Ternyata, ya, ternyata, ya, di dalam survei terjadi hal-hal seperti ini. Dunia ini ternyata diisi oleh kelompok manusia yang seperti ini dia. Ternyata manusia yang sukses itu hanya 1-3%. Di dunia ini, di planet ini, manusia yang sukses itu cuma 1-3%. Kemudian lagi 10% di antara mereka itu adalah orang yang hidupnya di atas rata-rata. 60% dari manusia yang hidup itu adalah manusia yang hidupnya rata-rata. 27% dari manusia yang hidup di planet ini hidupnya di bawah rata-rata atau miskin. Ya, dalam arti umum miskin. Oke. Di sini malu kita mulai membedah permasalahan etika kesuksesan. Oke, coba kita perhatikan. Orang yang sukses itu jumlahnya ternyata yang dianggap baik manusia di planet ini cuma 13%. Tergolong sukses. Ternyata 87% lagi ternyata termasuk orang gagal. Saya tidak tahu apa setuju atau tidak setuju. Coba perhatikan di luar sana, mana lebih banyak orang kaya atau orang miskin? Setuju? Ya, lebih banyak yang miskin daripada yang kaya. Nah, sekarang yang perlu kita amati, yang perlu kita pelajari secara fair adalah apakah kesuksesan ini, ya, yang dibuat oleh orang-orang ini adalah secara kebetulan. Nah, ini yang pertanyaannya. Apakah kesuksesan dalam hidup itu kebetulan? Coba perhatikan sekarang ini. Apa yang menentukan kesuksesan? Contoh ini, wah mungkin saja dia bisa sukses karena dia anak orang kaya. Karena ada pendapat umum seperti itu kan? Mungkin dia pendidikannya tinggi seperti tadi. Itu tidak bisa. Ini saya katakan kepada Anda, itu tegas di Surabaya ini. Anda tidak bisa merubah nasib Anda di aku ini kalau Anda tidak mau merubah diri Anda setelah masuk aku. Dulu menjadi orang penakut sebelum masuk akun, setelah masuk akun jadi tetap orang penakut. Itu tidak apa-apa. Tidak prestasi yang tidak. Kemudian dulu orang pemalas, kemudian masuk ke akun dan tetap menjadi orang pemalas. Kita harapkan akun itu merubah kehidupan kita. Masuk akun nggak? Masuk akun nggak kira-kira? Tidak. Itu yang ingin saya tegaskan dalam Surabaya. Selain saya ingin menjelaskan akun bagaimana ke depan. Ternyata Bapak Ibu, apa yang kita peroleh hari ini itu tidak terlepas dari cara berpikir dan cara bertindak kita di masa lalu. Bagaimana sikap kita mental kita di masa lalu? Ternyata itu hal sesederhana itu masalah kehidupan ini yang tidak
dipelajari orang di kampus. Mesti belajar di kampus. Apa yang Anda dapatkan hari ini, apa yang Anda peroleh hari ini, tidak terlepas dari cara berpikir, cara bertindak, sikap yang telah Anda di masa lalu bersama. Jadi manusia yang arif itu adalah manusia di mana dia sekarang ini, waduh saya kayaknya kalau saya lihat dari prestasi hidup saya melihat dari perolehan hidup saya kayaknya belum inilah, belum sesuai dengan apa yang saya inginkan. Makanya disinilah saatnya kita merubah sikap dan kepribadian kita. Kenapa saya katakan demikian? Ternyata semangat itu gampang sekali. Jika Anda menemukan 3 orang yang tepat, itu saya katakan tadi kan, penghasilan Anda di sini bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran, dan bisa buat di sini. Betul kan? Tapi yang jadi permasalahan itu Anda tidak mau merubah diri Anda, sementara Anda mau merubah penghasilan Anda. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Maka di dalam MLM ini banyak orang yang gagal. Dia ingin di dalam kepalanya ini merubah penghasilannya. Dia ingin merubah penghasilannya, tetapi dia tidak mau merubah diri. Nah itulah orang yang tidak waras. Kalau Anda lihat di ere-ere, tidak bantunya alhamdulillah. Saya nggak langsung dia melakukan itu. Jadi orang yang arif itu adalah orang yang mau mengintervensi dengan kelemahannya. Oleh karena itu, Anda adalah pengendali, Anda adalah pemimpin nanti bagi tim Anda. Bukankah sekarang Anda masuk ada kelemahan di sini? Semua orang semakin besar apa yang terjadi? Berarti penghasilan Anda semakin besar, betul kan? Berikan Anda semakin besar, betul kan? Ya. Nah, tetapi saya ingatkan bahwasannya Anda harus memperbesar jiwa kepemimpinan di dalam diri Anda kalau Anda ingin besar dalam bisnis ini. Dan itu sangat mudah. Kenapa mudahnya? Punyalah kemauan untuk teachable. Punyalah kesediaan untuk teachable. Teachable itu artinya mau belajar, mau diajar, sekaligus mau mengajarkan. Itu kunci keberhasilan dalam bisnis ini. Karena bisnis mutlakon itu adalah bisnis duplikasi. Bisnis duplikasi. Jadi yang pertama yang harus kita punya sikap dalam kehidupan ini, maulah menjadi murid. Siaplah diajari oleh orang lain. Kita hadir ke dunia ini bukan untuk jadi guru. Makanya ada satu pernyataan yang katakan, tuturlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Berarti kapan saatnya kita tidak nuntut ilmu lagi? Kan nggak ada kan? Yang nuntut ilmu itu biasanya kan murid kan? Betul kan? Murid. Jadi kalau kita ingin sukses dalam kehidupan ini, berposisilah sebagai murid selalu. Jangan kita berlagak. Jangan mentang-mentang kita tua kita menganggap itu lebih hebat dari orang lain. Jangan mentang-mentang kita sudah tua kita menganggap lebih ini segala dari orang lain. Belum tentu. Saya banyak memperhatikan itulah kehidupan yang saya tidak perhatikan orang yang tidak bijak di luar sana adalah dia tidak siap menjadikan orang lain dalam guru dalam kehidupannya. Dia melihat orang dari penampilan, dia melihat orang dari fisik. Kalau ilmu tidak dari situ.